Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyono. Di sini saya sebagai guru SMK Negeri 1 Batang Cenagu. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kepada rekan-rekan semuanya tentang praktik percakapan coaching, di mana praktik percakapan coaching ini saya gunakan dalam supervisi akademik terhadap rekan guru yang ada di sekolah saya. Dalam percakapan ini saya membagi 3. Yang pertama yaitu pra-supervisi, di mana di dalam pra-supervisi ini saya menanyakan beberapa hal terkait persiapan rekan guru saya sebelum melaksanakan praktik pembelajaran di dalam kelas. Kemudian nanti pada saat supervisi saya melakukan observasi di dalam kelas, melihat sejauh mana rekan guru saya tersebut melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas. Dan terakhir nanti saya juga akan menampilkan kepada rekan-rekan semuanya tentang praktik percakapan coaching dengan menggunakan alur delta setelah rekan guru saya tersebut melaksanakan praktik pembelajaran. Dan percakapan ini akan saya diskusikan bersama rekan guru saya pada saat pasca supervisi. Baik rekan-rekan semuanya, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Beza. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Baik Bu Beza, ini sengaja kita akan berdiskusi karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim supervisi. Besok insya Allah kita akan mulai kegiatan supervisi ya Bu Beza. Dan untuk kali ini Bu Beza yang terlebih dahulu saya panggil karena kemungkinan besar besok yang menjadi supervisor di kelas Bu Beza itu saya. Nah, untuk itu saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan Ibu sebelum melakukan praktik mengajar di kelas Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menyiapkan semua perangkat pembelajaran yang akan dipersiapkan untuk besok? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Ini perangkat. Oh ya, baik. Besok kita akan mengajar kelas berapa kira-kira? 10 TJKT 1 Bapak. 10 TJKT 1. Iya, jadwalnya sesuai jadwal supervisi yaitu kelas 10 TJKT 1. Baik. Untuk materinya Bu, itu kita materinya apa Bu kita besok? Kebetulan besok pembelajaran seni budaya Bapak, terus materinya mengenai bunyi dalam musik. Jadi anak mengenal jenis musik berdasarkan sumber bunyinya. Oh, materinya mata pelajarannya seni budaya ya, tentang bunyi dalam musik. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira itu apa Bu ya? Ya, untuk yang pertemuan besok itu karena awal pembelajaran yang pertemuan berikutnya itu saya ngambil peserta didik itu mampu mengidentifikasi musik bunyi yang didengar, mengeksplorasi teknik permainan beragam jenis alat musik. Itu dari sumber bunyinya dan cara memainkannya, dan nanti itu melalui media pendengaran peserta didik. Jadi masih mengidentifikasi identifikasi musik, ya. Jadi mereka akan mengidentifikasi sumber bunyi itu dari suatu alat musik dari apa saja. Makanya nanti materinya yang saya ambil itu jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Oh, jadi intinya itu adalah sumber bunyi dari alat musik. Ya. Baik Ibu, karena besok kita sudah masuk Ibu ya, alangkah baiknya saya akan sampaikan kepada Ibu tentang instrumen supervisi yang akan saya gunakan ketika saya mengobservasi Ibu di dalam kelas ya Bu ya. Tadi Ibu sudah sampaikan Ibu akan masuk di kelas 10 TJKT 1, kemudian materi tentang sumber bunyi dan tujuan pembelajaran juga disampaikan. Nah ini Bu, ini adalah instrumen yang akan saya gunakan untuk mengobservasi Ibu besok. Seperti biasanya ya Bu ya, kita ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Kalau kegiatan penutup biasanya kita ngapain Ibu? Pertama refleksi hasil pembelajaran, dan yang berikutnya penilaian. Kita akan mengambil penilaian. Ya, nampaknya Ibu sudah sangat mempersiapkan ini ya. Ya, nanti ini saya akan lihatkan ke Ibu, tetapi sebelumnya saya mungkin akan diskusi lagi nih Bu, karena masih ada yang saya pertanyakan ya Bu ya. Kira-kira Bu, tadi kan Ibu sudah saya sampaikan ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya Bu ya. Kira-kira
kompetensi atau area yang spesifik ingin saya observasi itu yang mana gitu ya dari sekian ini? Karena materi kita itu yang akan saya bawakan besok mengenai sumber bunyi berdasarkan alat musik berdasarkan sumber bunyi, saya ambil di inti Pak. Karena kegiatan itu kita fokus ke anak bisa membedakan ini alat musiknya menggunakan sumber bunyi dari apa. Kan kita ada macam-macam alat musik. Nah, sumber bunyinya itu berdasarkan. Nah, nanti di situ akan saya jelaskan pertama. Habis itu nanti saya kasih gambar dan mereka bisa, oh ini jenis alat musiknya ke arah jenis ini A dan nanti yang ke B-nya. Oh, jadi Ibu secara nggak langsung sudah menggunakan media pembelajaran, sudah menggunakan gambar tadi ya, gambar supaya anaknya bisa paham tentang jenis musik tadi. Iya, lebih paham, agar dia lebih paham dan nanti agar tujuan pembelajarannya tercapai Pak, yaitu mengidentifikasi tadi. Wah, luar biasa nih Bu ya. Nampaknya besok bakal menarik nih Bu. Saya nggak sabar pengen masuk di kelas ini. Baik Bu, kemudian saya ingin menanya kembali Bu ya. Tadi kan kalau secara spesifik ya, Ibu selaku guru tentunya punya kompetensi ya. Dari kegiatan observasi yang akan saya laksanakan besok, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya lihat dan Ibu kembangkan di dalam kelas? Karena ini pembelajaran seni, saya tuh ingin memotivasi dulu Pak. Motivasi? Ya, karena zaman sekarang ini anak kurang mengekspresikan diri. Oh begitu. Jadi dari kita mau motivasi supaya yang tidak mau menjadi mau. Kalau saya boleh nanya ini Bu, untuk tingkat motivasi anak di dalam kelas ini Bu, kalau saya ambil skala ini Bu, angka 1 sampai 10, posisi mereka saat ini ada di posisi berapa ini Bu? Di 5, 6. Masih di angka 5 dan 6 ya. Kalau harapan Ibu setelah pembelajaran nanti ini, kira-kira Ibu maunya mereka di angka berapa? Otomatis di maksimal yang 10. 10, luar biasa Bu ya. Dari angka 10 tentu kita harus memiliki tindakan ya Bu ya. Benar. Kalau menurut Ibu selaku guru, tentu Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik sebelumnya kepada anak. Tentu Ibu tahu karakter anak. Nah, untuk meningkatkan motivasi anak tadi mencapai angka 10, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Kalau cuma hanya materi, itu tidak akan memotivasi. Jadi akan digunakan media pembelajaran. Media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu anak lebih terfokus dan lebih cepat paham. Baik. Media pembelajaran apa yang akan digunakan? Pertama PowerPoint. Yang kedua itu saya akan menyediakan video. Jadi mana video itu akan ada permainan alat musik yang nanti mengarahkan ke materi pembelajaran, yaitu alat musik berdasarkan sumber bunyinya tadi. Wah, luar biasa ya. Ada PowerPoint, ada gambar, ada video. Ada 3. Iya. Wah, itu luar biasa sekali Bu. Itu sudah sesuai dengan abad ke-21 ya, pembelajaran yang berbasis HOTS. Dan itu sudah sangat sesuai sekali. Berarti Ibu sudah punya gambaran ini untuk meningkatkan motivasi anak harus pakai media ini. Ya, tentunya Ibu sudah punya pertimbangan kenapa menggunakan media itu. Ya. Baik Ibu. Nah, ini kan besok kita akan laksanakan ini Bu, observasi saya kepada Ibu. Itu kalau menurut jadwal itu di jam pertama ini Bu ya. Ya. Apakah kira-kira secara mental semuanya Ibu sudah siap ini? Siap. Sudah siap. Ya, apakah Ibu berkomitmen untuk menjalankan semua diskusi kita hari ini? Iya, saya akan berkomitmen sesuai diskusi dan nanti akan sesuai dengan penilaian. Sesuai dengan nanti saya akan penilaian. rubrik yang sudah saya siapkan ya Bu ya. Baik Ibu, terakhir ini Bu. Kira-kira refleksi atau kesimpulan dari diskusi kita ini apa Bu? Yang bisa Ibu tangkap? Dari diskusi yang kita dapat, pembelajaran itu tidak menggurui. Ya. Dan hasilnya nanti ini maksimal untuk peserta didik. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Memang benar Bu ya, kita sebagai guru tidak bisa menggurui karena sekarang siswa memang sudah punya bakat dan minatnya masing-masing, dan Ibu sudah
Kalau saya lihat dari perencanaan sudah matang ini menggunakan media, itu semua untuk kebutuhan anak ya di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih. Besok saya akan masuk di kelas Ibu ya di jam pertama. Kemudian setelah itu mungkin saya akan melakukan percakapan lagi dengan Ibu di pasca observasi. Setelah Ibu mengajar, kita akan mengevaluasi satu sama-sama tentang praktik pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa kembali besok di kelas kita. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam. Selamat siang Bu Miza. Ya Bapak, Bagaimana Bu tadi Bu pengajarnya perasaannya? alhamdulillah senang Pak. Senang ya Bu ya. Saya lihat tadi memang antusias anak memang bergembira sekali. Kemudian banyak yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian ada siswa yang seleksi Ibu ya. Ya. Alhamdulillah iya Kak. Dan di situ tercapaian pembelajaran hari ini Pak. Jadi bukti dari refleksi tadi dan Ya. anak-anak juga bisa menerima materi pada hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu, kita akan sedikit Bu ya melakukan percakapan ya. Setelah kita melakukan observasi di kelas Ibu tadi, mungkin kita ada sedikit yang perlu kita bicarakan terkait pasca observasi yang saya lakukan di kelas Ibu. Mungkin saya akan bertanya begini Bu ya, dari hasil observasi tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pengembangan yang Ibu lakukan yang kemarin disampaikan? Baik Pak, tadi saya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan penilaian yang Bapak berikan kemarin dan hasilnya sesuai dengan yang saya capai, yaitu motivasi ke anak dengan beberapa penggunaan media pembelajaran, sehingga tadi pembelajaran lebih aktif lagi dan anak-anak lebih bersemangat dan lebih fokus dengan penggunaan media pembelajaran, sehingga tujuan dari pencapaian tujuan pembelajaran tercapai dengan adanya refleksi yang mencapai ke hasil materi pada hari ini. Baik Ibu, jadi kalau bisa saya rangkum, Ibu tadi sudah menggunakan media pembelajaran ya Bu ya yang menarik, sehingga siswa-siswa kita tadi sangat antusias, termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Sedikit Bu, saya mungkin izin, saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya, terkait area pengembangan yang Ibu inginkan. Nah, di pra supervisi kemarin, Ibu kan sudah sampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan motivasi ya, dengan cara menggunakan media pembelajaran begitu. Nah, kalau hasil observasi saya tadi ya Bu ya. Nah, di sini Bu, ini hasil observasi saya mengenai pembelajaran Ibu di dalam kelas. Ibu sudah menggunakan sumber belajar media yang sangat menarik tadi saya lihat. Memang tadi Ibu juga sudah menunjukkan keterampilan dalam menggunakan sumber belajar yang menarik. Kemudian Ibu juga sudah melibatkan peserta didik tadi dalam menggunakan media tersebut. Kemudian Ibu juga sudah memanfaatkan sumber belajar dari media tadi. Dan itu sangat menarik Bu, dan saya rasa saya ingin berikan A+ untuk Ibu karena penggunaan media ini ya. Kemudian Bu, sedikit juga mungkin barangkali masih ada juga yang Ibu yang saya tanyakan terkait hal-hal apa saja Bu yang perlu dikembangkan lagi Bu dalam proses belajar untuk kedepannya Bu. Yang jelas karena ini kan kita beda-beda materi, otomatis beda-beda lagi penggunaan media pembelajarannya Pak. Jadi otomatis saya harus lebih mengembangkan diri lagi untuk cari media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan sesuai dengan materi yang akan dicapai ke depannya. Karena kan materinya berbeda-beda.
Kalau yang sekarang cocoknya seperti ini dan mungkin saya lebih mengembangkan pengembangan dalam media pembelajarannya. Jadi Ibu melakukan pengembangan diri ya dengan mencari atau menggunakan sumber belajar yang lebih menarik. Begitu. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira ini Bu, waktu pengembangan diri ini kapan akan Ibu mulai lakukan ke depannya? Kalau biasanya kalau saya melakukan itu sebelum masuk ke materi pembelajaran yang akan selanjutnya Pak. Misalnya pertemuan minggu ini kan udah selesai, berarti kan pertemuan minggu besok yang materi baru. Nah sebelum ke materi baru itu saya pengembangan dirinya dulu, dilihat dari kelas anak, posisi kelas anak itu banyak yang kita bisa melihat mendiagnosis anak-anaknya ini taruhnya seperti apa, sehingga penggunaan medianya tepat sasaran gitu. Jadi ketika sebelum masuk kelas atau minggu sebelumnya Ibu sudah menyiapkan ini media apa yang mau digunakan begitu. Sesuai materi yang akan kita tempuh besok sesuai dengan tujuan pembelajarannya juga. Kalau begitu untuk pembelajaran berikutnya jadwal Ibu tuh jatuh pada hari apa Bu ya? Kalau untuk yang selanjutnya itu di hari Kamis juga Pak. Di hari Kamis. Minggu depan. Ya minggu depan ya Bu ya. Berarti mulai sekarang Ibu berarti harus siapkan idenya ya? Iya Bapak. Oh begitu. Saya sangat penasaran Ibu. Boleh nggak Bu bisa saya masuk lagi melihat sejauh mana ini yang Ibu rencanakan ini kan menggunakan media lagi Bu ya? Apakah anak itu tertarik lagi atau tidak gitu? Oh, boleh Bapak. Boleh ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi besok kita akan diskusi lagi Bu ya. Iya, Bapak. Baik Bu, mungkin Ibu bisa simpulkan dari pasca supervisi yang saya lakukan Bu. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menilai jatuhnya supervisi saya, di mana saya juga jadi belajar lebih baik lagi, baik itu dari pendahuluan, inti dan penutup saat pembelajaran, dan jadi dengan adanya sharing, adanya kekurangan, jadi kita menutupi, adapun kelebihan dipertahankan, sehingga tujuan akhirnya untuk peserta didik tercapai. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Dan saya pun melihat tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sangat luar biasa. Tingkat motivasi anak dan ketertarikan sangat tinggi ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu untuk supervisi kali ini, dan kita kembali mungkin akan melihat kembali ya Bu ya penggunaan media untuk menunjang motivasi belajar anak di dalam kelas mungkin minggu depan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas pasca supervisinya kali ini. Silakan Bu.